Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Angelita, saya siswi dari kelas X-nya 3 yang hari ini akan menerangkan salah satu bagian dari materi bilangan eksponen, yaitu sifat-sifat bilangan eksponen. Welcome to class. Today's agenda, kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan eksponen. Tapi sebelum mengenal sifat-sifat bilangan eksponen, lebih baik kita tahu dulu apa sih pengertian dari bilangan eksponen. Jadi bilangan eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Ya, semacam perkalian yang diulang-ulang gitu deh. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Sebenarnya memahami eksponen gak cukup hanya hafal masalah perkalian saja, karena kamu juga harus memahami sifat-sifat dan bentuk lainnya dalam eksponen. Oke, dalam memahami eksponen, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat eksponen itu sendiri. Sifat-sifat eksponen sangat penting karena memiliki peran utama dalam dunia perpangkatan. Sekarang kita lihat ya seperti apa sifat-sifatnya. Next. Oke, sifat-sifat bilangan eksponen. Oke, pada sifat yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N, jadinya A pangkat M ditambah N. Kenapa bisa ditambah? Karena basisnya sama dengan pangkat yang berbeda. Jadi bisa ditambah deh. Lalu yang kedua, dia sama, basisnya itu sama, A pangkat M dibagi A pangkat N, cuman beda tandanya saja itu dibagi. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk seperti ini, basisnya sama, tapi pangkatnya itu berbeda, dalam bentuk pembagian ini akan dikurang. Kalau dalam bentuk perkalian itu ditambah, kalau dalam bentuk pembagian itu dikurang. Gampang saja. Lalu contoh yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N. Berarti harus dikali dong, karena dia udah pangkat terus dipangkatkan lagi. Nah, jadi A pangkat M dikalikan N. Lalu soal nomor contoh sifat yang keempat yaitu A pangkat min N atau 1 per A pangkat N. Kenapa bisa seperti ini? Jadi 1 per A pangkat N. Jadi biar dia mengubah dari pecahan, jadi pangkatnya ada minnya. Contohnya nanti kita lihat ya setelah ini. Jadi kalau misalnya dia kita menemukan dalam bentuk 1 per A pangkat N. Supaya ngilangin satunya, supaya ngilangin pecahannya gimana? Berarti jadikan A pangkat min N. Pangkatnya jadi ada minnya, seperti itu. Kita lanjut ke sifat yang kelima, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa ya bisa 1? Jadi gini, ya sistemnya. Jadi bilangan apapun di sini yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Oke, kita bahas lagi untuk sifat yang keenam. A pangkat N dikali B pangkat N. Kenapa bisa kayak gini? Nah, beda seperti yang nomor 1 dan 2 tadi. Kalau yang 1, 2 tadi basisnya sama. Kalau di sini basisnya berbeda dengan pangkat yang sama. Jadi untuk menghemat space, jadi A, B itu digabung, dipangkatkan N gitu. Tapi artinya tetap sama, A pangkat N dikali B pangkat N, seperti itu. Nomor 7 nih sama nih, hanya beda tandanya saja. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini basisnya berbeda dengan pangkat yang sama. Otomatis nanti jadi A pangkat M per B pangkat M atau A per B pangkat M. Seperti itu. Bisa dijabarkan, bisa juga disatukan lalu dipangkatkan dengan pangkat yang mereka miliki yang sama itu. Lalu untuk yang ke-8. Ini dalam bentuk akar nih. Berarti A pangkat M, akar N. Kenapa bisa A pangkat M per N? Kenapa enggak A pangkat N per M? Kenapa? Yang jelas, karena yang di dalam akar itu adalah A pangkat M. Jadi harus M-nya di atas dong, baru per N. N itu yang di luar akar, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya, supaya kita lebih memahami, lebih baik kita simak contoh-contohnya. Oke, baiklah. Kita simak nih contohnya. Contoh dari sifat-sifat eksponen tadi. Oke, contoh 1 ini adalah 2050 dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Seperti yang tadi diterangkan, bilangan apapun dipangkat 0, hasilnya akan 1. Lalu nomor 2, ini basisnya sama dengan pangkat yang berbeda namun dikali. Jadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 5 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 7. Kita next ke contoh yang ketiga, ini adalah pembagian dengan basis yang sama namun dengan pangkat yang berbeda, jadinya bakal dikurang nih pangkatnya. Berarti 6 pangkat 7 dikurang 4. Jadi 6 pangkat 3. Next adalah contoh yang keempat. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, akan dikali nih pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 4. Jadi 2 pangkat 12. Lalu contoh yang kelima nih, ada 5x dipangkatkan 3 atau sama dengan 5 pangkat 3 dikalikan x pangkat 3. Nah, ini seperti contoh sebelumnya dengan basis yang berbeda namun dengan pangkat yang sama.
Lalu ini kan dalam bentuk perkalian nih. Kalau misalnya yang contoh yang ke-6, yang selanjutnya, ini adalah dalam bentuk pembagian. 5 pangkat 2 per 6 pangkat 2, karena basisnya yang beda namun pangkatnya sama, jadi digabung nih, 5 per 6 dipangkatkan 2. Karena sama-sama pangkat 2 nih, karena memiliki pangkat yang sama. Oke, yang nomor 7 nih sekarang. 5 pangkat min 6, kalau dia nggak mau dalam bentuk min, pangkatnya jadi dibuat aja jadi 1 per 5 pangkat 6. Kalau misalnya nggak mau dalam bentuk pecahan, buat aja. Jadi 5 pangkat 6-nya 1 per 5 pangkat 6, 5 pangkat 6-nya jadi 5 pangkat min 6. Oke, sekarang contoh yang ke-8. Ada 2 pangkat 3 per 5. Dari mana nih? Dari yang bentuk akar tadi. Akar 2 pangkat 3, baru diakarkan ke 5 nih. Seperti yang tertera. Seperti contoh yang telah saya sediakan. Jadi nanti kalau misalnya mau diubah dalam bentuk pecahan, jadi 2 pangkat 3 per 5. Seperti itu. Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak 2 pangkat 5 per 3 seperti tadi? Kan yang di dalam akar kan 2 pangkat 3. Lalu yang di luarnya ada 5. Jadi 2 pangkat 3 per 5. Oke, karena kita udah tahu pengaplikasiannya secara sederhana, sekarang kita akan bahas tentang contoh-contoh dari soal-soal yang lumayan riweh. Oke. Jadi contoh soal yang pertama, bentuk sederhana dari ya bilangan yang tertera ini, daripada capek-capek nanti bacanya, bisa dilihat seperti ini. Oke, penyelesaiannya. Ini harus hati-hati nih. Kan ini ada di atasnya itu adalah X, Y pangkat 2, Z pangkat 3, dipangkatkan lagi 2. Lalu per X pangkat 3, Y, Z pangkat 4. Jadi nanti karena sesuai penggunaan, bilangan yang berpangkat dipangkatkan itu akan dikali. Berarti X menjadi X pangkat 2, Y pangkat 2 menjadi Y pangkat 2 kali 2, berarti Y pangkat 4. Z pangkat 3 menjadi Z pangkat 6, karena Z pangkat 3 dikalikan 2. Lalu per X pangkat 3 dikalikan Y dikalikan Z pangkat 4. Ini nggak bakal dikalikan kedua, karena apa? Karena bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi hanya bagian atasnya. Oke, jadilah penyelesaiannya seperti ini. Karena tadi sudah X pangkat 2 per X pangkat 3, jadi X pangkat 2 dikurangi 3, berarti X pangkat min 1. Lalu Y pangkat 4 per Y, berarti Y pangkat 4 dikurangi 1, jadi Y pangkat 3. Lalu Z pangkat 6 per Z pangkat 4, atau Z pangkat 6 dikurangi 4, jadi Z pangkat 2. Jadilah X pangkat min 1, seperti contohnya tadi, contoh-contoh penggunaan sifat eksponen, jadi 1 per X. Kalau misalnya mau mengubah 1 per X, jadi X pangkat min 1, seperti itu. Jadi X pangkat min 1 diubah menjadi 1 per X, dikalikan Y pangkat 3, dikalikan Z pangkat 2. Jadilah 1 dikali Y pangkat 3 dikalikan Z pangkat 2 per X. Ini dia caranya. Oke, sekarang kita bahas untuk bentuk yang kedua nih. Bentuk sederhana dari X pangkat min 1 per Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Ini jatuhnya nanti akan menjadi pecahan, oke? Penyelesaiannya, jadi X pangkat min 1 ini bakal diubah menjadi 1 per X dikurang Y pangkat min 1 akan menjadi 1 per Y, lalu per X pangkat min 1 kan 1 per X. Nah, hanya beda yang atasnya dikurang, yang bawahnya itu ditambah. Jadilah kita cari dulu pembilang penyebutnya, menjadi Y per X, yang di atasnya Y dikurang X per XY per Y ditambah X per XY. Jadi nanti Y yang atasnya ini kita taruh di sebelah kiri, Y dikurang X per XY dikalikan Y dikalikan, karena ini kan dalam bentuk pembagian ya. Jadi nanti bakal dibalik karena dijadikan bentuk perkalian. Awalnya pembagian menjadi perkalian, jadinya dibalik. Jadi Y dikurang X per X Y dikalikan XY per Y ditambah X. XY-nya karena sama itu dicoret, jadi tinggal Y dikurang X per Y ditambah X. Nah, setelah tadi kita udah bahas mulai dari sifat-sifatnya sampai contoh-contohnya hingga contoh yang lebih rumit. Apakah semuanya jelas dan mudah dipahami? Aku sih berharap kalian bisa memahami dengan baik ya, karena ini materinya cukup dasar dan ini sangat penting dalam dunia perkalian, dunia perpangkatan. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai sini aja. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan demikianlah hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.